Selamat datang di video aktualisasi Latsar CPNS. Saya Lucy Rustina, dokter ahli pertama dari RSUD Kelas D Pratama Sendawar. Penulis menemukan isu masih ditemukannya penerapan pelayanan yang belum sesuai standar etika pelayanan di ruang UGD. Sehingga penulis mengangkat judul aktualisasi penerapan standar etika pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima di UGD RSUD Kelas D Pratama Sendawar. Penulis menyusun kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Kegiatan pertama membuat panduan standar etika pelayanan. Tahapan pertama pada kegiatan 1 adalah berkonsultasi dengan mentor mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Kedua, berkoordinasi dengan tim mutu dan komite etik terkait panduan standar etika pelayanan. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan penanggung jawab ruangan mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data awal dan mencari referensi. Tahapan kelima yaitu menyusun draft panduan standar etika pelayanan. Output kegiatan 1 adalah tersedianya panduan standar etika pelayanan yang berfungsi sebagai kompas moral, dengan nilai berakhlak pada kegiatan 1 adalah sebagai berikut. Kegiatan 2 yaitu melegalisasi dan melakukan sosialisasi standar etika pelayanan kepada staf UGD. Tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan validasi internal dengan perwakilan staf UGD, komite etik, dan komite mutu. Tahapan selanjutnya untuk menyempurnakan panduan, penulis merevisi draft-draft berdasarkan masukan-masukan. Tahapan selanjutnya, penulis mengajukan draft final panduan kepada direktur untuk dilakukan peninjauan dan pengesahan. Tahapan kegiatan keempat adalah melakukan sosialisasi atau internalisasi pedoman standar etika pelayanan kepada staf atau petugas UGD. Sosialisasi dilakukan kepada staf secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu kali kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan beberapa kali dalam periode tertentu di beberapa shift jaga UGD, dengan tujuan agar seluruh staf mendapatkan pemahaman yang konsisten dan dalam mengenai penerapan etika pelayanan. Output kegiatan 2. Tersedianya panduan standar etika pelayanan yang sudah disahkan dan sudah disosialisasikan atau diinternalisasi kepada staf atau petugas UGD. Nilai-nilai berakhlak pada kegiatan 2 adalah sebagai berikut. Kegiatan ketiga, melaksanakan panduan standar etika pelayanan di unit gawat darurat. Tahapan pertama pada kegiatan ini adalah mengimplementasikan standar etika pelayanan pada momen-momen pelayanan di UGD. Tahapan kegiatan yang kedua adalah menggunakan media pengingat. Menggunakan media-media visual seperti leaflet dan poster. Media visual tersebut diletakkan di area kerja atau nurse station sebagai pengingat cepat bagi petugas saat sibuk. Tahapan yang ketiga yaitu mengintegrasikan dalam daily briefing. Memasukkan poin standar etika pelayanan sebagai agenda rutin dalam serah terima atau doa pagi sebelum shift dimulai. Output kegiatan 3 adalah terlaksananya penerapan standar etika pelayanan di UGD dalam pelayanan sehari-hari. Dengan nilai berakhlak pada kegiatan 3 adalah sebagai berikut. Kegiatan yang keempat yaitu menyusun instrumen atau e-checklist evaluasi kepatuhan petugas UGD terhadap penerapan standar etika pelayanan. Tahapan yang pertama adalah menetapkan tujuan, metode evaluasi, sasaran, dan konteks instrumen atau e-checklist. Tahapan kegiatan kedua adalah membuat instrumen atau e-checklist observasi. Setelah itu, penulis melakukan finalisasi instrumen yang akan digunakan untuk evaluasi.
Output kegiatan 4 adalah tersedianya instrumen atau e-checklist evaluasi kepatuhan petugas UGD terhadap penerapan standar etika pelayanan dengan nilai berakhlaknya sebagai berikut. Kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi kepatuhan petugas UGD terhadap penerapan standar etika pelayanan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat jadwal dan persiapan pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap hari pada minggu ketiga dan keempat setelah sosialisasi dilakukan. Minimal 19 petugas harus masuk dalam jadwal observasi setidaknya 1 kali sebagai subjek utama. Tahapan selanjutnya adalah mencatat perilaku petugas UGD. Evaluator menggunakan e-checklist observasi sebagai panduan dalam mencatat perilaku. Selanjutnya, petugas melakukan survei kepuasan etika pelayanan secara wawancara cepat atau quick interview. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada pasien atau keluarga pasien setelah menerima pelayanan. Selanjutnya, penulis melakukan rekapitulasi data dari observasi, survei, dan tinjauan dokumen. Setelah dilakukan evaluasi, didapatkan kepatuhan keseluruhan terhadap standar etika pelayanan adalah sebesar 97,43%. Hasil evaluasi menunjukkan secara umum tingkat kepatuhan terhadap etika pelayanan berada pada kategori cukup baik. Namun ada 3 indikator yang masih perlu perhatian khusus, yaitu informed consent, kepatuhan terhadap kewenangan profesional, dan komunikasi antar profesi. Output kegiatan yang kelima adalah tersedianya laporan hasil evaluasi kepatuhan petugas UGD terhadap penerapan standar etika pelayanan dengan nilai berakhlaknya adalah sebagai berikut. Ya, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh Dr. Lucy Rustina dalam penerapan standar etika pelayanan di UGD. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran seluruh tenaga kesehatan terhadap pentingnya etika dalam memberikan pelayanan, tapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas interaksi dengan pasien dan juga keluarganya. Penerapan standar etika pelayanan memberikan dampak nyata terhadap sikap dan perilaku petugas dalam melayani pasien, sehingga petugas menjadi lebih memahami, kemudian memahami tentang pentingnya etika, empati, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang tepat dan bermartabat seperti itu. Itu sangat saya apresiasi dan itu sangat membantu sekali untuk mutu rumah sakit dan juga mutu UGD. Mungkin sekian, saya ucapkan banyak terima kasih.